Wait, 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 wait. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, terima kasih ya sudah menyempatkan waktu kalian untuk menonton video ini. Di sini saya akan membahas tentang 3 materi yang berkaitan dengan psikologis pendidikan. Yang pertama ada berpikir, yang kedua ada emosi, dan yang ketiga ada motivasi belajar. So, disimak baik-baik ya. Happy watching, bye-bye. A few moments later. Berpikir adalah proses mental untuk mengolah informasi, membuat penalaran, dan memecahkan masalah yang melibatkan strategi kognitif dan metakognitif untuk memahami, mengingat, dan menerapkan informasi. Selanjutnya ada jenis-jenis dan tipe berpikir. Yang pertama ada kritis, yaitu menganalisis dan mengevaluasi informasi untuk keputusan atau solusi. Yang kedua ada kreatif, yaitu menghasilkan ide-ide baru dan solusi inovatif. Yang ketiga ada analitis. Yang keempat ada sintesis, yang menghubungkan informasi untuk pemahaman baru. Dan yang terakhir yaitu ada reflektif, mengevaluasi pemikiran dan tindakan diri sendiri. Selanjutnya ada faktor pendukung dan penghambat berpikir. Faktor pendukungnya terdiri dari motivasi, keterbukaan, pengalaman, dan keterampilan. Selanjutnya ada penghambat, yaitu stres, kurang pengetahuan, stereotip atau bias, kurang keterampilan. Selanjutnya ada proses berpikir. Pertama ada persepsi, pengenalan, dan menerima informasi. Yang kedua ada pemrosesan. Yang ketiga ada pemahaman dalam memahami informasi. Yang keempat ada evaluasi atau menilai informasi secara kritis. Yang kelima ada pemecahan masalah. Yang keenam ada kreativitas. Selanjutnya pengaruh berpikir pada belajar. Pertama, memahami materi. Kedua, pemecahan masalah. Yang ketiga ada kemampuan metakognitif. Dan yang keempat ada potensi kreatif. Kelima ada keterampilan berpikir kritis. Kesimpulannya adalah berpikir memiliki peran kunci dalam proses belajar, membantu individu untuk memahami, mengatasi tantangan, dan mengembangkan keterampilan penting untuk sukses dalam pendidikan maupun di kehidupan nyata. Oke, di sini kita akan membahas tentang emosi. Emosi itu apa sih? Mari simak penjelasannya. Oke, di sini kita akan membahas tentang emosi. Emosi berasal dari kata emerus atau emori, yang berarti dorongan terhadap sesuatu. Sedangkan menurut para ahli psikologis menyatakan bahwa emosi sebagai pengalaman fisik dan kondisi fisik yang bergejolak. Selanjutnya yaitu ada fungsi emosi. Emosi berguna untuk pertahanan diri dan pembangkit energi. Selain itu, emosi juga berfungsi sebagai sinyal, membantu adaptasi, menjadi sumber motivasi, sebagai alat komunikasi, mempengaruhi pengambilan keputusan, regulasi sosial, dan kesejahteraan psikologis. Selanjutnya ada jenis-jenis emosi. Jenis-jenis emosi pasti kalian sudah pernah tahu ya, yaitu ada senang, sedih, marah, takut, cinta, jijik, rasa keterkejutan, kebingungan, malu, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu ada faktor-faktor emosi. Yang pertama ada stimulus eksternal, yang kedua ada stimulus internal, yang ketiga ada biologi dan genetika, yang keempat ada pengalaman hidup, yang kelima ada kondisi psikologis, dan yang terakhir ada faktor sosial dan budaya. Selanjutnya ada pengaruh emosi pada belajar. Emosi mempengaruhi perhatian dan fokus, memori, motivasi, pengambilan keputusan, interaksi sosial, kinerja kognitif, dan kesejahteraan psikologis. Pendidik perlu menciptakan lingkungan belajar yang mendukung kesejahteraan emosional siswa. Baiklah, yang terakhir yaitu ada motivasi belajar. Motivasi belajar adalah dorongan dari individu untuk melakukan kegiatan belajar sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Motivasi berasal dari kata motif yang berarti upaya yang mempengaruhi seseorang untuk bertindak. Selanjutnya yaitu ada fungsi motivasi belajar. Pertama, mendorong siswa untuk beraktivitas. Yang kedua,
mengarahkan perilaku menuju pencapaian tujuan. Yang ketiga yaitu menyeleksi perbuatan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan. Yang keempat yaitu meningkatkan usaha dan pencapaian prestasi belajar. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis motivasi belajar. Yang pertama yaitu motivasi intrinsik yang berasal dari diri individu itu sendiri tanpa pengaruh eksternal, dipengaruhi oleh faktor pribadi seperti kepuasan dan kesadaran serta kebiasaan baik. Yang kedua yaitu motivasi ekstrinsik, yaitu dorongan yang berasal dari luar atau rangsangan, dipengaruhi oleh pujian, nasihat, ceramah, hadiah, dan hukuman. Selanjutnya yaitu teknik meningkatkan motivasi belajar. Pertama, memberi angka sebagai simbol nilai. Yang kedua yaitu memberikan hadiah atau reward untuk prestasi tertentu. Yang ketiga yaitu mengadakan kompetisi atau persaingan. Yang keempat yaitu menumbuhkan kesadaran pentingnya tugas. Yang kelima yaitu mengetahui hasil belajar untuk dorongan lebih lanjut. Yang keenam yaitu memberikan pujian yang tepat. Dan yang terakhir yaitu menggunakan hukuman secara bijaksana. Selanjutnya yaitu ada peran motivasi dalam pembelajaran. Pertama, sebagai motor penggerak kegiatan pembelajaran. Yang kedua, memperjelas tujuan pembelajaran. Yang ketiga yaitu menyeleksi arah perbuatan. Yang keempat yaitu menyebabkan prestasi tinggi. Selanjutnya, motivasi belajar menurut konsep Islam. Islam sangat menganjurkan motivasi belajar yang tinggi karena belajar adalah kewajiban bagi setiap muslim, serta orang yang berilmu akan lebih dihormati dan dimuliakan dalam masyarakat. Motivasi belajar dalam Islam bertujuan untuk meningkatkan kualitas diri baik dalam ilmu agama maupun ilmu sosial. Terima kasih ya sudah menonton videonya sampai akhir. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk para penonton. Dan semoga video ini bisa menambah wawasan kalian. Lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah berapa kali ku bilang kalau videonya udah selesai. Lah udah selesai. Bye-bye sepuh. Jangan lupa like, comment, subscribe. Bye-bye.